Lebaran kita kapan? Hari Jumat atau hari Sabtu? Hari Jumat. Hari Jumat, berarti kalau lebarannya hari Jumat, berarti hari Jumat itu tanggal 10. Dan hari Kamis tanggal 9. Hari Rabu tanggal 8. Sekarang kita hari Selasa. Berarti kita berada di tanggal tanggal 6 atau tanggal 7 para hadirin? Tanggal 7 bulan Dzulhijjah. Dan kita tahu bahwasanya bulan Dzulhijjah ini bulan yang agung, bulan yang mulia, termasuk daripada bulan-bulan Allah yang haram. Dan juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya inti kemuliaan yang ada di bulan Dzulhijjah itu terletak pada 10 hari pertamanya. Inti kemuliaan yang ada di bulan Dzulhijjah, sebagaimana inti kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan itu terletak pada 10 hari terakhirnya. Kalau di bulan suci Ramadan itu kemuliaan intinya dari tanggal 21 sampai tanggal 30 para hadirin. Tapi di bulan Dzulhijjah inti kemuliaannya itu kata ulama dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjahnya. Nah, dan ada beberapa amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Salah satu di antaranya adalah memperbanyak berzikir kepada Allah, mengucapkan tahlil la ilaha illallah, mengucapkan takbir dan berzikir-zikir lainnya. Dan juga kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin afdalu indallah walal 'amalu fihinna ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang paling utama di sisi Allah, dan tidak ada amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah untuk dilakukan kecuali hari-hari dan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini merupakan hari yang paling utama di sisi Allah. Dan amalan yang dilakukan menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbir wa zikrillah." Maka berbanyaklah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca tahlil la ilaha illallah, membaca takbir Allahu akbar, dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna siyama yaumin minha yu'dalu bi siyami sanah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan satu hari puasa yang dilakukan di hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah ini pahalanya sama dengan orang yang berpuasa 1 tahun. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 hari puasa. Kalau ada orang yang berpuasa di tanggal 1 Dzulhijjah atau tanggal 2 atau tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 sampai tanggal 9, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pahalanya setara dengan puasa 1 tahun. Wal 'amalu fihinna yudha'afu bi 700 dhifin. Dan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, ganjarannya ataupun balasannya itu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu amalan yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ataupun sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Berzikir kepada Allah dan juga melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau kita sudah berada di hari ke-10-nya, kita tak boleh berpuasa para hadirin. Betul atau tidak? Kalau kita berada di tanggal 10 Dzulhijjah, tak boleh puasa. Kenapa? Karena kita sudah berada di hari Lebaran. Hari Lebaran ini kita dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena hari Lebaran hari bagi kita untuk apa? Untuk berbahagia.
dan untuk memakan daripada rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di tanggal 11, 12 dan 13-nya. Dan itu disebut dengan hari tasyrik. Nah, sebelum itu kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Lebih-lebih ketika kita berada di tanggal 8 dan tanggal 9-nya para hadirin. Di tanggal 8 itu oleh ulama disebut puasanya puasa tarwiyah. Kayak besok kita berada di tanggal 8 hari Rabu. Dianjurkan dengan sangat untuk melaksanakan ibadah puasa. Ada riwayat hadis yang menyebutkan bahwasanya orang yang berpuasa di hari tarwiyah, selain dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa 1 tahun, dia juga akan mendapatkan ampunan dosa 1 tahun yang lalu. Orang yang berpuasa di hari tarwiyah. Besok kita berada di tanggal 8 hari tarwiyah. Nah, lebih-lebih lagi kalau kita berada di tanggal 9-nya. Kapan tanggal 9-nya berarti? Hari Kamis. Itu disebut dengan hari Arafah. Karena jemaah haji semuanya di hari itu harus berwukuf di padang Arafah. Salah satu rukun haji yang paling inti adalah berwukuf di padang Arafah. Nah, maka kita yang dalam melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa di hari Arafah itu, para hadirin. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, "Siyamu Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanati allati qablahu wa sanati allati ba'dahu." Kata Nabi Muhammad, orang yang berpuasa di hari Arafah, aku harapkan dia itu akan mendapatkan ampunan dosa dari